Haleluya. Glory. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini, amin. Haleluya. Haleluya. Dan kita senang hati pada waktu yang indah ini Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, karena kesehatan yang terlebih dahulu. Amin. Haleluya. Kesehatan secara jasmani terlebih secara rohani. Amin. Haleluya. Karena obat segala sesuatunya bagi setiap orang percaya adalah sehat secara rohani. Karena firmanlah yang berbicara di dalam hati kita, membisikkan kepada kita, ya, bahwa segala sesuatu tiada mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu apa yang kamu perlukan Tuhan akan berikan kepadamu. Haleluya. Hal yang sama bahwa hujan awal dan hujan akhir akan membasahi kamu dengan firman. Roh Kudus akan selalu menjaga kamu di setiap saat. Bahkan sebelum kamu pun meminta, Tuhan sudah menyediakan dan memikirkan terlebih dahulu bagi kebutuhan kamu. Amin. Haleluya. Glory. Jadi apa yang harus kita pikirkan di dunia ini? Karena kita tahu tahun demi tahun silih berganti. Dan juga bulan dan juga hari. Bahkan waktu. Haleluya. Tetapi sebelum pun kita memikirkan atau mengetahui hal-hal yang akan datang, tetapi kita sudah tahu dengan jelas bahwa apa yang akan berlangsung dan terjadi hari esok. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan, dari Alkitab. Sebab di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab tidak ada yang baru. Karena sejarah sedang mengulangi dirinya sendiri. Haleluya. Bagi orang yang bijaksana, bagi orang yang memiliki hikmat daripada surgawi, pengetahuan akan firman Tuhan, tidak ada yang baru di dalam dunia ini. Haleluya. Hanya ada satu yang kita nantikan, yang baru, yaitu Yerusalem yang baru dan tubuh teofani kita. Itulah yang baru. Amen. Bahkan itu pun Tuhan berkata sudah sediakan sebelum dasar dunia ada. Tetapi saatnya belum tiba. Haleluya. Itulah sebabnya kita harus memahami dan mengetahui terlebih dahulu. Karena hanya orang yang pintar yang mau memahami terlebih dahulu. Memikirkan terlebih dahulu. Karena dunia ini sedang membujuk dan merayu orang-orang yang sedang berada di dalam Kristus. Bukan di dalam dunia ini. Kalau iblis dan setan tidak perlu merayu, tidak perlu merayu orang-orang yang sedang berada di dalam kegelapan. Tetapi orang-orang yang sedang berada di dalam kegelapan sedang merayu orang-orang yang ada di dalam terang. Yaitu firman Tuhan. Haleluya. Jadi kemanapun kita pergi harus memahami terlebih dahulu. Baik lingkungan, baik tetangga, baik pun orang-orang yang sedang berhadapan dengan kita, yang bersama-sama juga dengan kita, kita memahami terlebih dahulu. Bahkan apa yang sedang kita pegang dan apa yang sedang kita lihat harus memahami terlebih dahulu. Dari mana kita tahu? Karena Tuhan selalu mengajarkan di dalam firman-Nya. Jangan mudah terayu, terbujuk, tergoda, sebagaimana ular yang sedang menggoda, memperdaya Hawa untuk supaya jauh daripada firman. Karena kita selalu memikirkan hal-hal daripada surgawi, sehingga kita pun mendapatkan bagian bijaksana dan pengetahuan hal-hal yang akan datang. Haleluya. Itulah sebabnya bagi kita mempelai wanita dan kejaman, dan kita harus mengurangi apa yang tidak kita butuhkan. Kita harus mengurangi atau tidak memerlukan, baik secara jasmani, baik secara jasmani,
baik secara harta atau kekayaan atau apapun itu. Haleluya. Apa aja yang kita butuhkan, itu yang kita pikirkan dan itu yang kita harus pelajari dan kita lihat untuk apa kita perlukan, untuk apa kita gunakan. Haleluya. Jadi, sebagaimana hidup kita ini sedang berjalan terus dan tidak bisa mundur kembali ke belakang, apa yang sudah berlalu tidak perlu kita pikirkan lagi. Yang sudah berlalu biar aja berlalu. Yang penting kita bangun ya jalan kita ke depan. Kita berusaha sungguh-sungguh dengan benar untuk kita pastikan bahwa jalan yang sedang kita jalani itu adalah jalan yang pasti dan jelas. Amen. Haleluya. Kenapa dikatakan orang pintar? Hei, kalian jangan mau miskin katanya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena tidak ada orang yang mau memberimu uang. Tetangga pun enggak, saudara pun enggak. Hanya antara bapak dan anak. Amen. Tidak ada yang lain. Hanya antara bapak dan anak. Antara Allah dan juga kepada anak-anaknya. Haleluya. Hanya itu yang mau saling membantu dan satu pikiran dan satu hati untuk menuju kepada kesuksesan. Secara jasmani baik secara rohani, terlebih secara rohani. Haleluya. Kalau kita tidak punya uang, siapa mau beri? Hanya adik, abang, ayah dan ibu. Tidak ada yang lain. Haleluya. Itulah sebabnya seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, jangan mengeluh. Berdoalah. Haleluya. Karena tidak ada seorang pun yang mau mendengar kita kalau kita mengeluh. Kita mengatakan seperti ini, aku begini, kehidupan kami seperti ini, ya, perjalanan kami seperti ini. Gak ada yang mau mendengarkan. Bahkan orang pun tidak suka mendengar ya seseorang mengeluh. Karena tidak ada orang yang mau menolong selain daripada satu keluarga, yaitu antara ayah, ibu dan juga anaknya. Haleluya. Glory. Dan juga jangan mencari simpati terhadap orang, karena tidak ada seorang pun yang ingin kita menang. Gak ada jalannya itu. Kita mau curhat, berbagi rasa dan lain sebagainya, ya. Seperti tadi yang saya bilang, jangan mengeluh, berdoa kepada Tuhan. Karena tidak ada seorang pun manusia yang mengingini di mana kita mau mendahului dia. Atau lebih pintar daripada dia. Atau lebih terkenal dan terunggul daripada dia. Jadi jangan mencari simpati daripada orang lain. Haleluya. Itulah sebabnya tidak ada yang bisa menolong, mempelai wanita setiap orang percaya selain daripada Kristus. Kita hanya tinggal bekerja dan berusaha benar-benar untuk mengerjakan sesuatu apa yang kita perlu kita kerjakan. Haleluya. Itulah yang perlu kita pikirkan. Berjaga-jagalah, berwas-waslah di setiap waktu. Bukan di setiap hari, tetapi di setiap waktu. Haleluya. Tidak ada yang namanya keluarga, oh, udah begini ya. Oh, emangnya kamu kurang sehat ya? Ya, hanya nanya aja, bantuan gak ada. Sekalipun mengeluh, aku kan begini, kami miskin seperti ini. Gak ada sekalipun itu keluarga dekat. Hanya kepada siapa yang bisa mempelai wanita, orang percaya bertukar pikiran. Tidak ada yang lain selain daripada Roh Kudus. Kita bertanya kepada Tuhan.
Tuhan, bagaimana kami, nasib kami seperti ini? Tetapi firman-Mu berkata, haleluya. Sebelum kami meminta, Engkau sudah terlebih dahulu memikirkan apa yang keperlukan di hari-hari. Haleluya. Itulah sebabnya kita memikirkan hal-hal apa yang sedang berlangsung, sebab kita sudah diajarkan dalam Alkitab mengetahui segala sesuatunya. Tidak ada yang bisa melawan dan menentang kalau sudah menyatu satu keluarga dengan kuat dan kokoh. Taat kepada orang tua mengasihi anak-anak, soal mencari makanan, nafkah, dan keperluan hari-hari dan lain sebagainya, apa yang kita pikirkan. Jangan ragu dan bimbang. Orang percaya sedang berjalan bisa di atas air kalau Tuhan inginkan. Jangan ragu-ragu. Seperti Petrus, ketika dia hendak melihat Kristus berjalan di atas air. Haleluya. Jangan ragu-ragu dan jangan bimbang hatimu. Kemarilah. Haleluya. Karena tiada mustahil bagi Allah. Jadi kita sudah membahas tentang gereja-gereja di zaman yang sudah lampau, ya. Zaman-zaman gereja, ya, di ketujuh jemaat pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, apa yang sedang berlangsung di sana. Bagaimana tentang perpolitikan di sana yang sedang berlaku, bahkan berlangsung sampai saat ini. Haleluya. Baik, dan kita buka Alkitab kita di Wahyu 2:12, kita baca saja ya 18. Coba satu orang baca. Wahyu 12 ya, ayat 13. Wahyu 12 Wahyu 2, sorry. Wahyu 2 ayat 13. Coba dibaca. Demikian firman Tuhan. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Amin. Silakan duduk. Kita melihat bagaimana tentang zaman yang dulu. Haleluya. Yesus mengasihi mereka karena mereka setia di hadapan Kristus. Itu hal yang sama di perjalanan ketujuh jemaat dari Efesus sampai Laodikia. Tetapi makin jahatnya orang-orang yang memiliki kejahatan, di mana mereka adalah garis daripada keturunan orang-orang jahat di zaman dulu. Mereka adalah pewaris-pewaris orang-orang yang jahat di zaman dulu, berlangsung di zaman ini. Ya, bahkan lebih jahat daripada di zaman dulu. Kita melihat berlangsung di zaman-zaman gereja di zaman dulu, mereka membunuh orang-orang percaya, orang-orang kudusnya, mereka dibunuh, dipenggal dan disisa, dianiaya dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat bahwa Nabi katakan, jangan takut kepada tirai bambu, jangan takut kepada tirai besi, tetapi takutlah kepada tirai ungu. Kenapa dikatakan demikian? Bahwa tirai ungu adalah menyesatkan jiwa. Haleluya. Kalau hanya perang, sekalipun perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia ketiga, paling tubuh ini mati. Bagaimana dengan jiwa? Nggak ada kaitannya antara jiwa dengan perang. Bagi orang percaya yang sejati, yang takut akan Tuhan. Haleluya. Tetapi bagaimana dengan tirai ungu berusaha
Haleluya. Berusaha untuk menyesatkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Takutlah kepada Dia. Karena Dia sedang memakai bulu domba. Padahal di dalamnya Dia adalah serigala yang ganas, yang sedang mencari mangsa siang dan malam tanpa ada henti-hentinya. Haleluya. Apakah pernah benih yang palsu meninggalkan benih yang asli? Ketika Tuhan menaburkan benih firman, haleluya, di dalam ladang tersebut, di dalam ladang yang sama, maka iblis pun menabur benih yang palsu. Haleluya. Ketika Allah menyampaikan pesan kepada Adam, jangan makan buah itu. Tetapi ketika Allah meninggalkan mereka, penyesat datang di belakangnya. Makanlah buah itu. Haleluya. Ketika Kristus menaburkan benih yang asli, maka di belakang Kristus si iblis datang langsung untuk menebur benih yang palsu. Itulah yang berlangsung di zaman ini. Haleluya. Jadi kadang-kadang di zaman ini banyak yang sudah bingung, ya. Kenapa? Karena ekonomi, sistem dunia, ya. Karena soal mata pelajaran yang sedang ada di sekolah-sekolah sekarang kadang-kadang sudah tidak masuk di akal. Ya, sudah tidak masuk di akal. Kenapa? Dan kita melihat dengan jelas, bahkan yang tidak tamat SD pun banyak milioner, orang kaya, pintar. Haleluya. Jadi semuanya adalah praktek. Sama halnya dengan secara rohani. Kenapa secara rohani? Banyak yang sudah terlatih dan sekolah luar kepala dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tetapi tidak tahu apa artinya kitab Wahyu dan kitab Kejadian. Haleluya. Kalau ditanya masalah tentang kitab Wahyu, bingung. Bagaimanapun tingginya sekolahnya, ahli teologi nggak ngerti kitab Wahyu. Meterai, ketujuh cawan, ketujuh sangkakala, ya, ketujuh zaman gereja, ketujuh guru, mereka tidak mengerti. Kalau mereka mengerti akan kitab Wahyu, maka mereka akan mengerti juga kitab Kejadian. Kalau mereka mengerti kitab Kejadian dan kitab Wahyu, maka mereka akan mengatakan bahwa tidak ada yang lain Allah selain daripada Yesus Kristus. Haleluya. Tetapi Tuhan yang selalu mengasihi setiap orang yang tahu akan Dia. Dan Dia pasti mengirim seorang utusan. Malaikat yang ketujuh yang membawakan pesan yang sempurna, itu firman Tuhan. Untuk supaya kita selalu berdiri dan tetap di dalam jalurnya Tuhan. Haleluya. Bahwa Kristus tidak pernah kehilangan, ya. Tidak pernah kehilangan dari bagian tubuhnya apapun. Karena tubuhnya adalah mempelai wanita Kristus. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya, ya, di Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Ketika Tuhan mengatakan demikian, maka tertulis dari kitab Wahyu 22, 18, 19, supaya jangan menambah dan mengurang, dan Galatia 1, 8. Sekalipun malaikat
Ya. Sekalipun malaikat terkutuk kalau sudah memberitakan suatu Injil yang berbeda yang telah diberitakan oleh utusan, yaitu Paulus, Rasul Paulus yang mengatakan demikian. Haleluya. Jadi nggak ada jalan yang lain selain daripada jalan yang dibangun Kristus bagi setiap orang percaya. Harus melalui pintu, karena dia sendiri adalah jalan itu. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang zaman gereja Pergamus. Dan sebelum selesai, supaya komplit dan mendetail, supaya kita benar-benar mengerti, ya. Dan kita melihat, ya, bahwa Ninus ini adalah Nimrod, ya, yang di Alkitab. Maka kita dapat menegaskan dengan membandingkan sejarah dengan catatan di Kejadian. Haleluya. Jadi Pompeius berkata, Ninus raja Assyria, ya, mengubah cara hidup yang lama dengan keinginan dirinya. Keinginan dirinya untuk menaklukkan. Dia adalah yang mula-mula, ya, memenangkan perang melawan tetangga-tetangga. Dia menaklukkan semua bangsa dari Assyria sampai ke Libya. Oleh karena orang-orang ini tidak tahu cara-cara berperang. Bukankah itu sebuah politik? Haleluya. Jadi Deodatus berkata, ya, Ninus adalah raja dari Assyria yang paling banyak disebut dalam sejarah. Wataknya yang suka berperang membuat dia melatih banyak anak muda dengan latihan keras di dalam cara-cara berperang. Jadi dia membawa Babilonia, ya, di bawah kekuasaan ketika belum ada kota Babylon. Jadi demikianlah kita melihat Ninus ini mulai menjadi besar di Babylon, membangun Babel dan menaklukkan Assyria dan menjadi rajanya. Dan kemudian melanjutkan merampas banyak daerah-daerah, ialah yang luas, di mana penduduknya tidak mempunyai kemampuan perang dan hidup dengan cara yang moderat, seperti yang dikatakan oleh Pompeius. Haleluya. Jadi di Kejadian 10 berbicara tentang kerajaan Nimrod. Dikatakan mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Haleluya. Dan era dan Acak dan Kalne semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu pergi ke Asyur dan mendirikan Niniwe. Haleluya, mendirikan Niniwe. Tetapi kita lihat, ya, para penerjemah membuat suatu kekeliruan dalam menerjemahkan kata Asyur. Kita lihat ini. Memperjemahkan kata Asyur dengan menjadikannya kata benda. Sedangkan itu adalah kata kerja. Apa kaitannya antara kata kerja dan kata benda? Ya, kalau benda. Kalau kata kerja, ya kerja. Apakah benda bisa bekerja tanpa ada manusia yang mengoperasikannya? Haleluya. Sebuah pemelintiran membuat manusia kacau balau, sehingga salah tafsir dan salah ucapkan. Dan dalam bahasa orang Kasdim artinya menjadikan kuat. Demikianlah Nimrod itu yang, ya, setelah menjadi kuat,
Dia mendirikan kerajaannya dengan membangun angkatan bersenjata yang pertama di dunia, yang dilatih dengan keras dan melalui kekerasan dalam berburu. Haleluya. Jadi pergi ke Senear dengan tentaranya yang kuat dan menundukkan bangsa-bangsa dan mendirikan kota-kota seperti Niniwe yang dinamai menurut namanya. Bahkan sampai sekarang ya, sebagian dari reruntuhan utama dari kota itu dinamakan Nimrod. Kalau kita melihat dan membayangkan melihat ke belakang peristiwa ini, ya, yang berlangsung di zaman dulu, dan kita melihat langsung di zaman ini. Haleluya. Dari manakah orang-orang ini? Anak siapakah mereka ini? Garis keturunan siapakah mereka ini? Garis keturunan siapakah Nimrod? Alkitab membuktikan bahwa Nimrod adalah garis keturunan Ham. Karena ada 3 anaknya Nuh. Sem, Ham, dan Yafet. Haleluya. Gak bisa dibohongi Alkitab. Orang-orang percaya tahu Alkitab dan apa isinya. Apakah dunia bisa membohongi, mempelai wanita setiap orang percaya? Gak bisa, gak ada jalannya. Itulah sebabnya orang percaya di zaman dulu, karena tidak mau dibohongi, tidak bisa dibohongi, dipenggal kepalanya, dibunuh, dibakar, digantung, anak-anaknya diberikan ke anjing-anjing, darah mereka ditumpahkan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa dibohongi. Haleluya. Emangnya Roh Kudus bisa dibohongi? Tidak bisa. Karena rohlah yang diam bekerja di dalam setiap orang percaya. Jadi karena kita sudah mau menemukan siapakah Deus. Haleluya. Jadi sekarang kita perlu menemukan siapa ayahnya. Menurut sejarah ayah adalah Bel, pendiri Babylon. Haleluya. Jadi Bel mendirikannya dengan pengertian bahwa dia memulai seluruh gerakan. Tetapi ya, baru anaknya Ninus yang mendirikan dan adalah raja yang pertama dan seterusnya. Haleluya. Tetapi menurut Alkitab, ayah dari Nimrod adalah Kus. Jadi Kus memperanakkan Nimrod. Bukan hanya ini saja, tetapi kita juga menemukan bahwa Ham memperanakkan Kus. Haleluya. Dan di dalam kebudayaan Mesir, Bel dinamakan ya Hermes. Dan Hermes artinya anak Ham. Menurut sejarah, Hermes adalah nabi besar penyembahan berhala. Dia adalah sang penafsir dewa-dewa. Nama yang lain yang diberikan kepadanya adalah Mercury. Haleluya. Ada di kisah Rasul 14 ayat 11 sampai 12. Kita baca di situ, ada di situ ayat. Rasul Paulus mengatakan demikian. Dan siapa Rasul Paulus ada di situ? Haleluya. Jadi Inggris berkata tentang dewa itu yang dikenal dengan bermacam-macam nama seperti Bel, Hermes, ya. Jadi Mikri dan seterusnya. Selama berabad-abad manusia hidup di bawah pemerintahan Jove.
Haleluya. Bukan Jovenya orang Romawi. Ya, bukan Jovenya orang Romawi. Tetapi Jovenya orang-orang Ibrani yang lebih tua dari sejarahnya Romawi. Tanpa ada kota-kota dan tanpa undang-undang, dan semua manusia berbicara dalam satu bahasa. Haleluya. Dulu hanya satu bahasa. Gak ada dua bahasa. Hanya satu bahasa. Tetapi sesudah memiliki itu, ya, Bel atau Kus memperjemahkan pembicaraan manusia, di mana seorang penerjemah disebut, ya, hermeneutus. Maka orang yang sama ini membiarkan atau menyebarkan bangsa-bangsa. Kemudian perpecahan dimulai. Kita lihat di Alkitab. Perpecahan telah dimulai. Sehingga terjadilah bangsa ini, ya. Kita lihat dari garis keturunan Yakub. Bahasa mereka berbeda, bangsa mereka berbeda. Bangsa Gad, bangsa Sem, bangsa Yad, dan lain sebagainya. Haleluya. Perpecahan dimulai. Ya. Terlihat dari hal ini bahwa Bel atau Kus, ayah Nimrod, mula-mula adalah pemimpin pemberontak yang memimpin orang-orang menjauh dari Allah yang besar dan mendorong orang-orang itu sebagai penerjemah para dewa untuk menerima bentuk keagamaan yang lain. Dia mendorong mereka dan melanjutkan bangunan menara itu yang sebenarnya dibangun oleh anaknya. Dorongan inilah yang mendatangkan kebangunan dan keperpecahan di antara manusia, supaya dia bisa menjadi keduanya, penerjemah dan pengacau. Haleluya. Haleluya. Kerasnya politik di zaman dulu. Selalu bekerja keras untuk membangun kerajaannya. Jadi Kus adalah bapa dari sistem, ya, politeisme. Dan ketika manusia didewakan oleh manusia, maka dengan sendirinya dia menjadi bapa dari para dewa. Jadi sekarang Kus, di manakah Bel? Dan Bel di dalam dongeng Romawi adalah Janus. Jadi dia digambarkan sebagai seorang yang mempunyai muka dua. Dan dia membawa sebuah patungnya yang dengan itu dipakai untuk mengacaukan dan mencerai-beraikan orang-orang. Jadi Ovid menuliskan bahwa Janus berkata tentang dirinya sendiri. Orang-orang pada zaman dulu memanggilku, ya, Charles. Demikianlah kita menemukan bahwa Kus yang di Alkitab adalah memberontak atau pemberontak pertama yang menentang, ya, monoteisme. Haleluya. Kita lihat itu. Jadi dialah yang menentang monoteisme, ya, dinamakan Belus, bahkan Hermes atau Janus dan Janus, ya, di antara orang-orang kuno. Dia bermaksud mendatangkan pewahyuan dan penafsiran dari para dewa kepada umat. Haleluya. Dengan berbuat demikian dia menyebabkan, ya, murka Allah dengan mencerai-beraikan manusia,
mendatangkan perpecahan dan kekacauan. Haleluya. Jadi kita lihat sampai poin ini kita sudah melihat dari manakah datangnya ya politeisme atau penyembahan kepada banyak dewa itu. Tetapi apakah kita tadi memperhatikan bahwa kita juga mendapati seseorang yang bernama Kus yang diberi gelar Bapa para Dewa? Apakah kita tadi memperhatikan di sini tentang tema-tema kuno dari dongeng-dongeng lama bahwa dewa-dewa itu menyamakan diri mereka dengan manusia? Dari situlah datangnya penyembahan kepada nenek moyang. Haleluya. Jadi kita selidiki saja sejarah untuk menemukan tentang penyembahan kepada nenek moyang itu. Haleluya. Jadi kita dikemukakan bahwa Kus memperkenalkan sebagai penyembah tiga Allah, Bapa, Anak, dan Roh. Tiga Allah kecil yang semuanya sederajat. Tetapi dia tahu tentang datangnya benih dari perempuan. Dari perempuan itu. Jadi pasti akan ada seorang perempuan dan benihnya yang muncul di gambar ini. Jadi hal ini digenapi sesudah Nimrod mati. Istrinya Semiramis mendewakan dia. Dan dengan demikian menjadikan dirinya ibu dari anaknya. Dan juga ibu daripada dewa. Jadi persis sama seperti gereja Roma yang sudah mendewakan Maria. Mereka mengklaim bahwa dia adalah wanita tanpa dosa. Dan adalah ibunya Allah. Haleluya. Jadi dia Semiramis menyebut Nimrod. Haleluya. Jerostat. Yang artinya benih perempuan yang dijanjikan. Tetapi hal ini tidak terlalu lama sampai kemudian perempuan ini mulai lebih menarik daripada si anak. Dan segera saja perempuan ini adalah seorang yang digambarkan sebagai yang menginjak-injak ular di bawah kakinya. Jadi mereka menyebut dia ratu surga. Dan menjadikan dia ilahi. Serupa sekali zaman ini di mana Maria ibu Yesus sudah ditinggikan menjadi yang tidak fana, dan saat ini juga pada September tahun 1964 Konsili Vatikan sedang mengusahakan untuk memberikan sebuah sifat kepada Maria yang tidak dia miliki, sebab mereka ingin menyebut dia Maria Sang Pengantara, Maria ibu dari semua orang percaya atau ibu gereja. Jika pernah ada di Babylon penyembahan kepada nenek moyang di dalam sebuah agama, itu adalah keagamaan gereja Roma. Sejarah nggak bisa dibohong. Haleluya. Kenyataan tidak bisa dibohong. Lihat Alkitab. Kita baca Alkitab. Kita telusuri apa yang sedang tertulis dalam Alkitab. Jadi bukan hanya penyembahan berhala kepada leluhur saja yang ada di Babylon, tapi juga penyembahan kepada alam. Adalah di Babylon para dewa disamakan dengan matahari dan bulan. Dan lain-lain. Jadi objek utama di alam adalah matahari yang memberikan terang dan sinarnya memberikan kemakmuran dan muncul kepada manusia sebagai sebuah
bola api di langit. Demikianlah dewa, ya, utamanya adalah dewa matahari yang mereka sebut Baal. Jadi seringkali matahari digambarkan sebagai sebuah lingkaran nyala api. Dan segera saja di sekeliling, ya, lingkaran nyala api itu muncul seekor ular. Dan tidak lama sampai kemudian ular itu menjadi sebuah simbol matahari dan segala akibatnya disembah. Haleluya. Memang demikianlah keinginan hati setan. Menjadi penuh dengan bulu. Dia disembah sebagai Allah. Ya, tahtanya didirikan. Budak-budaknya sujud kepadanya. Di sana di Pergamus, di dalam rupa seekor ular hidup, dia disembah. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat kini dilambangkan, ya, dalam rupa seekor ular hidup yang bukan hanya telah memperdaya Hawa, tetapi mayoritas umat manusia. Kita bayangkan, bukan minoritas tetapi mayoritas. Banyak yang terpilih tetapi sedikit yang terpanggil. Banyak yang terpilih tetapi sedikit yang terpanggil. Banyak yang terpilih, mayoritas dan minoritas. Haleluya. Tetapi kita sebut aja kita minoritas pilihan Kristus dia kejam. Karena mayoritas tidak bisa pilihan sesuai dengan Matius 22 Matius 22 ayat 14. Tetapi bagaimana dulunya Pergamus menjadi takhta setan jika Babylon adalah takhta itu? Jawabnya lagi-lagi ada di sejarah. Ketika Babylon jatuh, ya, ke tangan orang-orang Media dan Persia, maka sang imam, raja Aktalus melarikan diri dari kota itu dan pergi ke Pergamus bersama dengan imam-imam dan misteri-misterinya yang keramat. Di sana dia mendirikan kerajaannya di luar kekaisaran Romawi dan tumbuh dengan subur di bawah pemeliharaan iblis. Haleluya. Jadi itulah sebabnya kadang kalau dilihat tumbuh dengan subur, artinya kaya, punya cukup ilmu untuk membangun bangunan dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat mereka adalah pemeliharaan iblis. Haleluya. Karena tanpa ada pertobatan, manusia yang percaya, orang-orang percaya tidak bisa memiliki harta. Karena demikianlah firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tidak ada, ya, tidak ada yang berasal dari dunia ini. Pewaris Kus, Nimrod, gak ada yang mengatakan cari dahulu kerajaan Allah. Gak ada seperti itu. Cari dahulu kerajaan dunia, kekayaan, barulah kamu menyembah Allah. Terbalik. Haleluya. Glory. Jadi hal ini sudah merupakan sebuah ringkasan singkat tentang, ya, sejarah agama Babylon dan kedatangannya ke Pergamus. Jadi tentu saja akan timbul banyak pertanyaan yang belum terjawab dan lebih banyak lagi. Jadi tidak disaksikan, sudah bisa dikatakan untuk memberikan penerapan kepada kita. Haleluya. Tetapi ini bukan dimaksudkan untuk, ya, menjadi sebuah pelajaran sejarah. Tepatnya ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah penolong untuk mempelajari firman. Amin. Haleluya.
Dan kita lihat jelas. Kita lihat Wahyu 2:14-15. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang berpegang pada ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan anak-anak Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikianlah juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus yang aku benci. Haleluya, kita lihat ini. Ada celaan. Haleluya. Yang aku benci. Ada Nikolaus, ada Bileam. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan anak-anak Israel. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi demikian juga padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus yang aku benci. Jadi zaman Pergamus ini Tuhan mencela dua ajaran yang dibencinya. Yang satu adalah ajaran Bileam yang sudah mendatangkan penyembahan berhala dan dosa yang melimpah ke Israel, ke Baal Peor. Dan yang kedua adalah ajaran Nikolaus yang di zaman Efesus sudah menjadi perbuatan-perbuatan ya yang menjijikkan. Haleluya. Glory. Jadi kaitkanlah ya celaan ini dengan fakta bahwa dia sudah menegaskan bahwa Pergamus sebagai tahta setan. Dan itu sangat mudah dari tepat untuk menyimpulkan bahwa ya, bagaimana agama Babylon itu sudah bercampur dengan kekristenan. Haleluya. Jadi ini bukan sekedar perkiraan, melainkan sebuah fakta sejarah yang akan kita buktikan. Dengan kembali ke sejarah pada kira-kira tahun 36 Masehi dan sampai ke Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Ketika orang-orang Kristen yang sebagian besar adalah orang-orang yang Yahudi oleh kelahiran dicerai beraikan dari Yerusalem, maka mereka pergi ke mana-mana memberitakan Injil, khususnya di sinagoga-sinagoga. Demikianlah dalam kurun waktu 3 tahun atau sekitar tahun 36 Masehi, Injil sudah dibawa ke Roma oleh Iunius dan Andronikus. Haleluya. Yang menurut Roma 16 ayat 7 adalah para rasul. Jadi di situ pekerjaan Tuhan berkembang selama bertahun-tahun sampai terjadi pertengkaran yang terus-menerus di antara orang-orang Yahudi sendiri yang menyebabkan Kaisar Claudius mengusir mereka dari Roma. Dengan diusirnya orang-orang Yahudi dari kota itu, maka tulang punggung dari gereja kecil itu praktis menjadi lumpuh. Kita bayangkan, kita lihat. Jadi Yahudi dari kota itu, maka tulang punggung dari gereja itu menjadi mati. Tidak bisa lagi bergerak, lumpuh. Jadi barangkali para penatuannya pada waktu itu yang terdiri dari orang-orang Yahudi sudah pergi. Kawan itu menjadi tidak terawasi.
Dan karena firman pada waktu itu belum ditulis sebagai sebuah penuntun, ya, maka dengan sangat mudah kawanan kecil ini terhanyut atau dipengaruhi oleh para ahli filsafat dan orang-orang penyembah berhala di masa itu. Haleluya. Karena tidak mempunyai tulang. Siapapun yang tidak mempunyai tulang tidak akan bisa, ya, berdiri tegak. Nampaknya seperti orang lumpuh. Haleluya. Jadi dengan serigala-serigala yang ganas berkeliaran mencari mangsanya dan roh antikris dilepaskan, kita temukan di sejarah bahwa gereja kecil di Roma ini menjadi tidak berdaya dan murtad dan mulai memperkenalkan upacara-upacara penyembahan berhala dengan sebutan-sebutan Kristen. Haleluya. Jadi sebagaimana jangka waktu, ya, pengusiran tersebut bertangguh, ya, berlangsung selama 13 tahun. Para pendiri yaitu Iunius dan Andronicus tidak kembali sampai dengan tahun 54. Haleluya. Kita bayangkan. Keterkejutan, ya, mereka demi mendapati sebuah gereja dengan sebutan Kristen yang adalah penyembahan berhala yang menyedihkan. Jadi dalam gereja itu terdapat altar-altar yang di atasnya mereka tempatkan kemenyan dan merayakan rasul-rasul, ya, merayakan ritual-ritual kekafiran. Haleluya. Jadi para pemimpin yang mendirikan gereja itu tidak bisa didekati. Sehingga bersama dengan beberapa orang yang berusaha untuk tetap setia, maka mereka memulai sebuah gereja yang baru. Haleluya. Atau gereja Roma yang kedua. Jadi Allah dengan kasih karunia bekerja di antara mereka dengan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban sehingga gereja yang ketiga dimulai. Dan meskipun gereja yang pertama dicela karena sudah menjadi penyembah berhala dan bukan Kristen lagi di dalam penyembahannya, namun ia tidak mau melepaskan sebutannya, tetapi tetap dan masih tetap gereja Roma yang pertama, gereja Roma Katolik. Haleluya. Jadi mayoritas dan kita sudah memiliki konsep yang salah itu bahwa siapa saja dan semua yang menyebut dia, ya, yang menyebut diri mereka Kristen pasti akan menjadi seorang iblis, ya, sebagai akibatnya mendapat celaka. Haleluya. Mendapat celaka yang besar dari penguasa yang kejam itu. Tetapi tidak demikian. Justru gereja yang pertama itu mulai berkembang dengan baik dan semakin bertambah banyak jumlah, ya, anggotanya, sehingga kaisar-kaisar dan para pejabat pemerintahan yang lain berbaik hati kepada gereja itu karena alasan politik. itulah ya, hendaknya mau menyatu antara pemerintah dan gereja. Haleluya. Pendeta-pendeta, kita tahu bahwa pendeta harus digaji.
sudah menyatu. Jadi demikianlah ketika para pemimpin dari gereja yang pertama di Roma itu mendapati bahwa mereka disukai. Mereka mengambil kesempatan itu untuk memalingkan pemerintahan supaya menentang orang-orang percaya sejati. Haleluya. Dan meminta penganiayaan atas mereka, kecuali kalau orang-orang percaya itu mau bergabung ke dalam kawanan mereka. Satu orang uskup dari gereja Roma yang pertama itu adalah Anicetus, yang hidup di abad kedua, dan yang satu zaman dengan Polikarpus. Kita lihat. Mudahkah kita melihat perpolitikan di zaman ini? Tidak jauh bedanya. Mereka melakukan hal yang sama. Untuk memperdaya dan memperbudak orang-orang yang terbawah. Haleluya. Orang-orang yang tidak bisa dikemukakan, dikedepankan. Maka mereka ya ada di telapak tangannya dan melihat mereka di setiap saat. Mudah dengan seperti membalikkan telapak tangan. Masyarakat mau diginikan? Boleh. Mau dibalikkan kembali? Boleh. Semena-mena mereka. Hanya siapa saja yang tidak bisa dibohongi mereka? Penguasa dunia ini. Hanya orang yang ada di pihak Kristus. Haleluya. Tidak ada yang lain. Jadi ketika Polikarpus yang mulia itu mendengar bahwa gereja Kristen Roma yang pertama itu terlibat ke dalam upacara-upacara berhala dan sudah merusak kebenaran Injil, dia pergi ke sana untuk memohon supaya mereka berubah. Dia melihat mereka berbuat diri, membuat diri mereka tidak berdaya di hadapan patung-patung yang dinamai menurut nama-nama para rasul, dan orang-orang berdaya di hadapan patung-patung yang dinamai menurut nama-nama para rasul. Dan orang-orang kudus, dia melihat mereka menyalakan lilin-lilin dan membakar dupa atas mezbah itu. Dia melihat mereka menyalakan perayaan Passover. Haleluya. Passover itu. Jadi berarti perayaan Paskah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk mengingat pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Yang diberi nama Ester, di mana mereka mengangkat roti yang berbentuk bundar. Yang berbentuk bundar pipi. Untuk menghormati dewa matahari. Dan kemudian mereka menuang anggur sebagai suatu korban tuangan kepada para dewa. Tetapi orang kudus yang sudah lanjut usianya ini, yang sudah mengadakan perjalanan sejauh 1.500 mil, tidak dapat menahan mereka. Tidak dapat menahan mereka untuk tidak jatuh terjerumus. Dan pada saat dia pergi, Allah berbicara melalui dia. Haleluya. Jadi Efraim menikah dengan berhala-berhala. Biarkan saja dia. Dan kita lihat itu di Hosea 4:17. Polikarpus tidak pernah kembali lagi ke sana. Haleluya. Glory. Jadi penerus Antiketus adalah uskup Roma yang jahat yang bernama Victor.
yang bernama Victor. Jadi dia memperkenalkan lebih banyak lagi perayaan-perayaan dan upacara-upacara berhala. Haleluya. Ke dalam gereja yang pertama itu. Dan juga pergi berkeliling untuk mencoba dengan sangat untuk membujuk gereja-gereja Kristen yang sejati supaya bekerja sama dengan konsep-konsep yang sama. Mereka tidak mau menaklukkan apa yang dia minta, sehingga dia membujuk para pejabat pemerintah untuk menganiaya orang-orang percaya, menyeret mereka ke pengadilan, melemparkan mereka ke penjara, dan bahkan banyak dari mereka yang dibunuh. Haleluya. Contoh dari pembuangan-pembuangan yang sangat jahat ditemukan di dalam sejarah, di mana Kaisar Septimius Severus dibujuk oleh Kalitus, sahabat uskup Victor, untuk membunuh 7.000 orang di Tesalonika, karena orang-orang percaya yang sejati ini merayakan Passover menurut cara Tuhan Yesus dan tidak menurut penyembahan kepada Astarte. Haleluya. Jadi terlampiaskan sudah amarah dari pokok yang palsu itu dalam menentang Allah yang hidup dengan membunuh orang-orang pilihan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang. Seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Siapa? Pembunuh di zaman dulu. Yang terlebih dahulu adalah Kain yang membunuh Habil. Jadi gereja yang sejati tetap berusaha membujuk supaya gereja yang pertama itu bertobat. Namun dia tidak mau bertobat. Ia semakin besar dalam jumlah dan pengaruh. Ia memulai sebuah kampanye yang terus-menerus untuk memojokkan benih yang sejati itu. Mereka mengklaim bahwa mereka dan hanya mereka saja yang adalah perwakilan yang besar dari Tuhan Yesus Kristus. Dan membagikan diri dengan fakta bahwa mereka adalah gereja yang mula-mula ada di Roma. Dan mereka sendiri gereja yang pertama itu sungguh benar. Mereka adalah gereja yang pertama. Dan sungguh mereka adalah gereja yang pertama. Jadi demikianlah pada waktu zaman gereja yang ketiga ini, kita mendapati ada dua gereja yang menyandang nama yang sama, tetapi dengan perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Yang satu sudah mau menjauh dari kebenaran, menikahi berhala-berhala dan tidak memiliki kehidupan di dalam dirinya. Ia sudah menyilangkan dirinya dan tanda-tanda kematian, bukan kehidupan. Haleluya. Jadi mengikuti dirinya, ia berkuasa dengan mempunyai banyak anggota. Dia disenangi oleh dunia. Gereja yang satu adalah sebuah kelompok kecil yang teraniaya. Tetapi ia mengikuti firman dan tanda-tanda mengikutinya. Orang sakit disembuhkan dan orang mati dibangkitkan. Ia penuh dengan kehidupan dan firman Allah. Ia tidak menyanjung hidupnya sendiri, melainkan berpegang pada namanya dan imannya, bahkan sampai kepada kematian. Haleluya. Sampai di sini pembahasan kita. Tuhan memberkati kita dan kita lanjutkan minggu depan sampai kita benar-benar memahami. Tetapi kita sudah memiliki pikiran, yaitu pikiran yang berasal daripada Kristus, dan kita tahu mengaitkannya di zaman dulu sampai akhir zaman ini. Haleluya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita melakukan, Tuhan sudah ajarkan semuanya tentang pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan.
Haleluya, itulah betapa senangnya kita menerima ajaran daripada Kristus dan seorang utusan yang diberikan kepada kita di akhir zaman untuk membawa kita kepada kemuliaan, membawa kita kepada kesempurnaan, menjadi sosok seorang manusia sempurna. Karena Tuhan berkata, hendaklah kau sempurna sama seperti Bapakku di sorga adalah sempurna. Haleluya. Mari kita tutup ibadah kita.